Bocah berlari main sembilun, riuhnya ramai bersenang hati. Ketemu lagi di Nata Berpantun, obrolan santai semoga menginspirasi. Buah sirsak nangka Belanda, pohonnya langka, jarang buahnya. Apa kabar pemirsa dimanapun berada, semoga semuanya selalu bahagia ya. Senang sekali pemirsa hari ini bertemu lagi dengan saya Dita Zulaika, tentunya di acara kita yang tercinta ini Nata Berpantun. Dan yang lebih senangnya lagi, hari ini Dita tidak sendiri pemirsa, karena sudah hadir di antara kita ada dua narasumber yang super kece. Siapa beliau? Langsung aja ya Dita kenalkan. Ada Bang Ian Sancin. Halo Bang Ian Sancin, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Iya. Tidak hanya ada Bang Ian Sancin, karena hari ini juga ada Bang Muhammad Zikri Hakim. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat Bang ya, saja. sehat selalu Iya. Bang ya. Terima kasih Bang. Hari ini kita santai aja Bang ya ngobrolnya seputar dengan komunitas touring yang ada di Bangka Belitung Bang. Karena kebetulan Bang Ian Sancin merupakan ketua dari komunitasnya Bang ya. Iya betul. Dan Bang Fikri merupakan navigator Bang ya. Jadi abang pemandu jalan dari anggota-anggota yang lain Bang ya. Ya kurang lebih begitulah. Saya didaulat menjadi penunjuk jalan atau navigator tadi, khususnya untuk rute perjalanan touring kita khususnya di Pulau Bangka, dari jalan yang paling bagus sampai jalan yang paling pelosok banget gitu. Wah luar biasa Bang Zikri, berarti hafal semua Bang ya jalan-jalan yang ada di Babel ya. Kalau mau ngajak jalan-jalan, ajak aja Bang Zikri. Kita langsung aja Bang ya dengan obrolan kita. Komunitas touring Babel ini apa sih Bang? Dan bagaimana sejarah berdirinya? Siapa-siapa aja yang bertanggung jawab terhadap lahirnya komunitas ini? Mungkin Bang Ian Sancin, boleh Bang? Terima kasih, menarik sekali pertanyaan itu. Jadi komunitas touring Babel itu kami dirikan pada pertengahan Desember tahun 2020 yang lalu. Jadi belum 1 tahun itu, belum 1 tahun. Nah anggotanya itu terdiri dari bermacam kalangan. Dari usia yang paling muda sampai yang paling tua, seperti itu. Nah, kemungkinan yang paling tua itu saya sendiri ya. Umurnya sekarang udah 59 tahun. Yang paling muda itu ada sekitar 14 tahun. Nah, anggota yang di grup itu sekarang mencapai 44 orang. Nah, tetapi di luar itu ada lagi, artinya ada semacam grup bayangan ketika kita mau touring. Nah mereka sudah mewanti-wanti, kami mau ikut gitu. Nah seperti itu. Nah anggota yang di luar ini istilahnya mereka itu ketika kami touring, tapi tempat-tempat tertentu saja yang mereka inginkan, terutama mendaki gunung. Yang di luar itu. Sementara yang di dalam ini adalah betul-betul murni mereka kemana saja, mau ke pantai, ke gunung, atau kemana saja. Yang penting dalam dalam kondisi tertentu kita jalan touring yang hampir tiap minggu kita lakukan. Komunitas ini adalah komunitas yang bebas, dan tidak tidak terlalu formal gitu, tidak terlalu formal. Jadi anggotanya bisa masuk kapan saja dan bisa keluar kapan saja. Gitu. Bisa mau ikut kapan saja dan tidak mau ikut kapan saja pun boleh. Nah, jadi ada semacam semacam kemerdekaan, kebebasan yang diterapkan di dalam komunitas touring Babel ini. Jadi intinya bahwa kita tidak menerapkan peraturan-peraturan khusus mengenai keterikatan anggota kita ke dalam komunitas touring Babel. Yang penting semuanya happy. Semuanya happy Bang ya. Intinya adalah silaturahmi dan bebas menggunakan kendaraan apapun, jenis merek apapun, cc yang tidak tergantung apapun. Jadi boleh pakai motor, boleh pakai mobil, boleh juga pakai sepeda kalau mau. Ternyata dibebaskan ya Bang ya. Tapi karena tripnya memang jangkauan jaraknya jauh-jauh, paling tidak minimal kita tempuh itu di bawah 100 km. Di bawah 100 km. Paling jauh 300-an ya. 300-an kilometer lebih kita sudah menempuh itu. Nanti dijelaskan oleh navigator kita sejauh mana kita melangkah sejauh ini. Nah, intinya bahwa
persyaratan yang paling penting di dalam komunitas ini adalah kebersamaan. Kebersamaan, sikap saling terbuka, toleransinya tinggi, dan tentu solidaritas tanpa membedakan siapa kamu lah, gitu, dalam tanda kutip. Karena kita anggota Touring Bubble ini adalah anggota yang inklusif, tidak eksklusif. Sebagaimana kendaraan kita juga adalah kendaraan yang bebas. Jadi istilahnya bahwa kita betul-betul menginginkan sebuah komunitas ini adalah komunitas yang beragam. Kita bersatu di dalamnya dengan keberagaman itu. Itu saja. Itu mungkin perbedaannya Bang ya dengan komunitas yang lain. Kalau yang lain kan mungkin motornya harus sama atau mobilnya harus sama. Ternyata di komunitas Touring Bubble itu dibebaskan. Yang paling terpenting solidaritas tadi Bang ya. Yang terpenting lagi, yang penting motornya sehat. Kalau rusak beban juga Bang ya kalau mau jalan-jalan. Sekarang mungkin ke Bang Zikri Bang ya. Apa saja sih Bang yang udah dilakukan komunitas ini dan kemana saja Bang? Kalau misalkan seputaran Pulau Bangka nih Bang, sejauh mana? Sebelumnya izin buka masker dulu ya. Iya boleh Bang. Soalnya susah ngomong nih kalau pakai masker. Boleh Bang. Jadi untuk grup komunitas Touring Bubble yang sudah kita lakukan selama ini, memang sih kesannya kayak jalan-jalan gitu. Cuman jalan-jalan kita nih lebih ke pengenalan setiap sudut pelosok Pulau Bangka, yang mana ternyata anggota kita juga ada yang belum pernah mengunjungi ke satu titik. Ini kesini gitu. Baru tahu gitu. Ada yang baru tahu, ada juga yang mungkin bisa dibilang semacam mengulang memori lah gitu, sendiri dengan di tempat yang dituju itu kan. Nah, dan juga untuk perjalanan kita tuh bisa dibilang hampir seluruh wilayah Pulau Bangka sampai ke pelosoknya. Hanya kemarin tuh kita sempat gimana ya, kita ini mungkin terlalu lama di perjalanan gitu kan. Ketika sampai di tempat tujuan, kita hanya menghabiskan waktu nggak bisa lama gitu, karena perjalanan yang sangat panjang gitu kan. Terus juga setiap perjalanan itu kadang bisa 3 atau 4 tujuan gitu kan, gitulah. Jadi memang komunitas ini selain touring, solidaritas, bertemu semuanya, mencari objek wisata juga Bang ya, yang belum diketahui banyak masyarakat di Bubble. Luar biasa banget Bang ya. Ternyata ada untuk pariwisatanya juga Bang ya. Ada juga, ada. Masih banyak. Masih banyak. Jadi yang maksudnya kalau kita bicara tentang spot wisata ya, kan Pulau Bangka ini kan yang ngetop di luar sono kan objek wisata pantainya. Benar, dan juga mungkin hanya itu saja lah kesannya gitu kan. Nah, tapi ternyata banyak, dan juga bukan hanya pantai, bukan hanya wisata pantai aja gitu kan. Mungkin dengan lanskap Pulau Bangka yang ada sungai juga, ada perbukitan juga. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan semacam spot wisata juga gitu kan. Nah, cuman tinggal cara pengemasannya aja gitu. Nah, maka kita dari Touring Bubble, kita bukan hanya sekedar touring, kadang-kadang juga seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, kita kadang-kadang ke bukit, ke gunung, dan hiking gitu kan. Nah, gitu tadi. Luar biasa. Rumput gajah dicampur jerami, suka dimakan si sapi Bali. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nata Bepantun segera kembali. Jangan dipetik pucuk mentimun, daunnya runtuh dimakan cemani. Masih bersama di Nata Bepantun, terima kasih masih setia. Bang, Septipers, bagaimana sih komunitas ini saling menjaga? Mengingat aktivitas touring sepeda motor ini kan resikonya cukup besar Bang ya. Apa aja sih Bang tips dan triknya untuk menempuh perjalanan jauh dengan sepeda motor Bang ya? Jadi begini, pertama tentu saja yang saya katakan tadi adalah motornya sehat ya. Misalnya baik bannya, remnya, olinya, dan kemudian tentu saja mesinnya. Nah, di samping itu yang paling penting adalah kemampuan untuk pengendaranya, sampai sejauh mana
dia akan sanggup membawa motornya itu sebetulnya. Jadi artinya keserasian antara pengendara dengan motornya itu harus betul-betul serasi. Jadi misalnya kalau dia katakan, oh nanti saya pergi ya, tapi saya minjam, nah ini diragukan. Ini diragukan, artinya dia memakai motor orang lain. Nah belum tentu kan serasi. Nah itu harus kita pikirkan. Jadi faktor keselamatan itu sebenarnya adalah faktor utama. Jadi intinya pertama yang dibutuhkan adalah keselamatan dari pengendara itu sendiri, ya kan? Nah kalau kita katakan nanti ada trouble ya, katakanlah sebuah kecelakaan, kan itu kan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi sejauhnya tetap itu kita hindari, terutama dalam perjalanan itu adalah rasa ngantuk misalnya. Jadi fit tidaknya pengendara itu betul-betul harus dimiliki oleh pengendara itu. Nah kemudian tentu saja di dalamnya andai kata memang pengendaranya itu katakanlah dia tetap nekat mau pergi, tapi misalnya kesehatannya belum terjaga, dia diperbolehkan bawa obat. Boleh, tidak masalah. Artinya bahwa bisa saja ketika dia dalam perjalanan itu dia sembuh. Karena semangat touring itu kan semangat yang luar biasa untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ketika kita mencapai sebuah tujuan dan berhasil, itu suatu apa namanya, suatu kesembuhan lah Bang ya. Suatu keberhasilan yang betul-betul dapat dinikmatinya. Apalagi memang ketika tujuan itu dalam imajinasi itu ada sesuatu yang indah atau temuan-temuan baru yang belum diketemukan oleh dirinya. Jadi setiap kunjungan itu pasti membawa hal-hal baru di dalam pikiran setiap pengendaranya. Anggota kita itu dari bermacam apa namanya kalangan. Nah mereka ada yang hobinya fotografi, ada yang hobinya video, ada yang hobinya menulis, ada yang hobinya bernyanyi dan lain sebagainya. Nah dalam apa namanya kemampuan mereka masing-masing inilah yang kemudian menciptakan sesuatu yang mereka dapatkan dari touring itu. Nah kemudian mereka expose. Nah, mereka expose itu mereka gambarkan imajinasi mereka ke dalam karya-karya mereka, apakah itu video, ke lagu, kemudian tulisan-tulisan. Dan kemudian apakah itu juga hal-hal yang menarik yang mereka buat diekspos secara pribadi di apa namanya di akunnya seperti itu. Nah intinya bahwa exploring yang kami lakukan ini setidaknya dapat menjadi jembatan bagi orang lain, bahwa ketika kami menemukan sesuatu di touring itu tersampaikan ke masyarakat luas. Nah seperti itu. Nah jadi pertama tadi bahwa selain keselamatan, kemudian hasil yang didapatkan, kemudian manfaat untuk orang lain. Nah itu seperti itu. Luar biasa Bang ya. Ternyata perjalanannya bisa menjadi healing lah buat setiap pribadi komunitas Bang ya. Dan anggotanya variasi juga Bang ya. Ada penulis, tadi kata Abang yang fotografer. Luar biasa. Macam-macam latarnya tuh. Macam-macam latar. Dari 14 tahun sampai 59 tahun. Mulai pelajar, mahasiswa, PNS, wira swasta. Oh iya. Yang paling penting tadi siap mental, siap diri, dan juga P3K ya Bang ya. Jangan lupa. Jelas. Oke Bang. Bang, pengalaman apa saja sih Bang yang paling menyenangkan Bang dan yang paling berkesan selama memutari Provinsi Babel ini Bang? Yang menyenangkan. Paling berkesan Bang ya kejadiannya. Yang paling berbekas lah di memori Abang apa nih? Saya bingung jelasin. Karena banyak soalnya. Karena hampir setiap perjalanan kita tuh bisa dibilang nggak ada yang nggak menyenangkan semua. Walaupun kita harus berkendara kadang-kadang di triknya matahari, atau mungkin kita nerobos cuaca yang nggak mendukung seperti hujan misalnya kan, mau nggak mau lah gitu, karena memang udah jadwalnya gitu kan. Tapi kalau itu sih sebetulnya bisa dijadikan bisa dialihkan ke opsi yang berikutnya. Tapi kebanyakan untuk pengalihan opsi berikutnya tuh kadang-kadang nggak terlaksana, jadi enjoy aja gitu. Seperti waktu kita pernah mengadakan perjalanan ke wilayah Bangka Tengah di daerah Danau Pading. Nah di situ. Nah kami pun nggak menyangka kalau hari itu cuacanya ambiar banget. Jadi kita sempat tertahan juga di satu desa, masih jauh dari titik tujuan gitu. Nah di situ saya sempat berpikir apakah baiknya kita ini di alih rute aja gitu kan. Tapi saya pikir lihat cuaca juga gitu, kalau cuacanya sepertinya mulai cerah, udah kita tancap aja lah gitu kan. Walaupun agak mulai basah kuyup gitu kan. Nah,
toh akhirnya sampai juga kita ke Danau Pading gitu kan, terus juga sampai juga kita masuk ke daerah pelosok situ, bisa dibilang apa nih, kemarin kita ke daerah Jermo apa? Ya, daerah Jermo, daerah Dusun Jermo. Jadi dari Danau Pading lewat Dusun Sadap, kita sempat juga singgah di Dusun Sadap gitu kan. Nah, terus kita lewat jalan pelosok itu ada dusun apa tuh, Dusun Jermo, Dusun Panang, sampai ke daerah Lubuk Besar. Jadi asli banget, kita betul-betul memutari kawasan perbukitan Bukit Pading tadi. Gitu. Nah, itu contoh salah satunya kan. Nah, tadi nanya yang paling berkesan ya. Tapi sebetulnya kalau saya mau jujur, yang paling berkesan itu ada 2 sih. Boleh nih Bang. Pertama, kasih tahu, pas Bang. waktu kami rame-rame touring ke kawasan apa ya, Tengkalat tuh, apa, komunitas masyarakat orang Lom di daerah Bangka bagian utara. Nah, itu di daerah apa, Air Abik, terus ke Dusun Benak, terus ke apa namanya, ke pantai Tengkalat sampai ke daerah Pejem. Nah, cuman rutenya ampun. Rutenya yang mengesan. Nah, rute jalannya tuh sampai peserta tuh ada yang jatuh bangun lah gitu kan, termasuk saya sendiri. Gitu. Jatuh dari motor Bang ya? Iya, yang kepleset lah gitu kan. Kan kita waktu itu kan nggak nyangka 1 hari sebelum berangkat itu sempat hujan gitu kan. Dan mungkin di bulan Januari itu kok nggak salah tengah puncak-puncak musim hujan kali ya waktu itu. Januari ya. Nah, di bulan Januari. Gitu. Nah, jadi ya kita paksakan lah gitu. Nah, jadi mengikuti rute lama, rute yang pernah menjadi komunitas masyarakat Mapur, orang yang mereka mencari untuk, kita katakanlah, bertahan hidup ya, dari kampung Air Abik itu menuju ke daerah pantai, itu di daerah Tengkalat. Nah, di situ memang sudah ada, mungkin jalan itu kayaknya sudah terbentuk ratusan tahun lah ya. Nah, memang rutenya aslinya untuk pejalan kaki sebetulnya gitu. Cuman hari itu kita paksakan pakai motor. Alhamdulillah sampai juga, walaupun ada yang jatuh bangun tadi. Nah, yang satu lagi itu rute yang sama sekali saya nggak pernah menduga, dan belum pernah sama sekali saya survei sebelumnya gitu kan. Itu waktu kami ke desa Tanjung Pura, Tanjung Tedung, Bangka Tengah. Bangka Tengah. Nah, di desa Tanjung Tedung. Nah, jadi jalan dari desa Tanjung Pura tadi, kami itu mau menuju ke Sungai Selan, gitu. Nah, teman bilang katanya ada nih jalannya, tapi saya udah survei nggak ada gitu kan. Nah, benar-benar udah ikut aja gitu, udah ikut gitu. Nah, jadi pas kita coba, oh jalannya serem banget gitu kan. Sudah panjang, ampun deh. Jadi saya pikir kalau lewat jalan situ, ini cocoknya mereka yang pakai motor yang trail gitu kan. Nah, ini enggak, yang lewat malah motor-motor yang kelas lewat 2 jembatan. Jadi pas kita nyebrang jembatan tuh, biasanya kan kalau jembatan kan kita lewatin gitu kan, ini motornya digendong. Oh ya ampun, berkesan banget itu Bang. Sisanya jalan yang betul-betul berantakan. Cuman alhamdulillah waktu itu cuaca sangat mendukung kan, karena hari cerah panas gitu kan. Gitu. Jadi saya pikir kalau seandainya hujan kayak nggak bakal sampai nih. Mana jauh pula kan. Jadi pas begitu kami sampai di tujuan, alhamdulillah hujan pun turun gitu. Pas waktu kami tiba di Sungai Selan kan, jadi saling tanya gitu. Rupanya teman bilang apa deh? Saya belum pernah juga survei situ. Jadi kita betul-betul meraba gitu. Jauh 20 km ya? Hampir 20 kilo. Hampir 20 kilo. Gitu. Jalan itu sebetulnya jalan, ya jalan itu kayaknya sudah lama dibikin, mungkin program TMD kali ya pada masa itu. Ya. Cuman kayaknya nggak terawat gitu. Oke, makasih Bang Zikri. Minyak zaitun mahal dibeli, dicampur nilam semakin wangi. Natak Bepantun masih akan kembali tentu yang sesaat lagi. Marut kelapa di warung Butini, banyak yang datang harus mengantri. Masih bersama Dita di sini, Natak Bepantun semoga menginspirasi. Pemirsa, kita masih ditemani oleh Bang Ian Sancin dan juga Bang Zikri. Kalau di komunitas ini Bang, siapa nih yang paling asik dan so asik? Dan yang paling menyebalkan? Kenapa demikian Bang? Bisa diceritakan mungkin Bang? Mungkin, Pak Ute? Bagi saya sendiri sih tidak ada sebetulnya yang menyebalkan. Cuman ada hal-hal yang lain, artinya bukan orangnya yang menyebalkan, tetapi
situasi. kedisiplinannya yang menyebalkan. Nah, misalnya kita sudah fokus dan fokus waktu dan standby di sebuah tempat misalnya seperti itu. Maksudnya di titik kumpul. Tiba-tiba misalnya yang ditunggu-tunggu itu 10 menit belum hadir, 15 menit belum hadir, setengah jam apalagi. Nah, ini yang paling menyebalkan gitu. Nah, tetapi begitulah. Nah, tetapi mungkin saja ketika kita berpikir, nah inilah ujian kesabaran bagi kita, bagi kawan-kawan seperti itu. Saya kira itu saja yang paling menyebalkan. Karena terlepas dari itu semua, kami pada akhirnya happy lah gitu, happy, tidak menjadikan sebuah hal yang menyakitkan gitu, tidak seperti itu. Yang paling tidak yang sebal-sebal itu hilang begitu saja pada akhirnya. Tapi ya itu tadi, asiknya adalah ketika rasa sebal itu kemudian menjadi semacam kegembiraan bersama. Nah, itu jadi asik gitu, jadi asik gitu. Jadi sirna dan hilanglah gitu rasa-rasa sebal sebelum. Saya kira sebal itu adalah masalah disiplin saja. Bang, di samping berjalan-jalan ria, apa saja sih Bang kegiatan yang dilakukan selama menjalani touring sampai ke daerah-daerah yang sulit Bang untuk dijelajahi? Jadi sebenarnya prinsipnya memang kami mencari tempat-tempat yang sulit untuk dijelajahi sebenarnya. Sengaja kayaknya nih. Ya, sengaja dicari sebetulnya. Sengaja dicari. Cuman kami memang menentukan titik akhirnya adalah tempat yang menakjubkan gitu, dalam tanda kutip ya. Kalau pantai-pantai yang belum kita tempuh tetapi bagus seperti itu. Nah, tapi untuk menujunya itu memang kita mencari jalan-jalan yang dapat kita lalui dengan dengan cara-cara tersendiri. Misalnya kita memotong jalan yang belum pernah dilalui oleh orang seperti itu kan. Nah, dengan demikian bahwa ketika kita mencapai tujuan yang dituju itu dengan susah payah dalam tanda kutip, nah ketika sampai di titik temunya itu ya membuat kita merasa berbahagia. Nah, artinya kita bersakit-sakit dulu untuk mencapai sesuatu tujuan. Baru bersenang-senang kemudian Bang. Ya, walaupun kayaknya ada indikasi sebagian kawan-kawan tuh pasti nih ada yang ngedumel di belakang. Ini navigator ngajakin kemana sih gitu. Iya Bang, belakangan ini kan Bang ada beberapa komunitas penggiat jalan-jalan di Babel Bang. Dan kabarnya Touring Babel juga sudah melakukan kolaborasi Bang ya dengan komunitas-komunitas tersebut. Sebenarnya apa sih Bang yang mau dicapai? Atau jangan-jangan nantinya mau bikin partai politik Bang untuk 2024? Enggak. Jadi pada prinsipnya ketika kami betul-betul mengazaskan bahwa komunitas kita adalah komunitas silaturahmi, itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Yang penting apa yang didapat di dalam silaturahmi itulah yang membuat kami harus harus membangkitkan sebuah keinginan itu. Nah, keinginan kawan-kawan ini kan berbeda-beda satu sama lain, ya kan? Karena kita tidak memiliki aturan khusus, artinya atur masing-masing itulah. Nah, dari masing-masing orang itu dengan profesi masing-masing itulah mengambil manfaat dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Touring Babel. Artinya boleh setiap orang itu mengambil sesuatu manfaat dari kegiatan touring ini. Jadi tidak ada rambu-rambunya, harus bagaimana, tidak seperti itu. Yang penting bahwa Touring Babel membawa manfaat bagi seluruh seluruh anggotanya, kemudian disebarluaskan kepada masyarakat bahwa kegiatan kita ini adalah kegiatan yang positif. Benar. Nah, intinya seperti itu. Bang, nggak kerasa Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Sebagai closing statement untuk Bang Ian dan juga Bang Zikri, apa sih Bang yang dapat disampaikan untuk pemirsa di rumah Bang? Pertama begini, bagi kawan-kawan yang selama ini hanya berdiam di rumah, melihat sesuatu yang disuguhkan oleh orang lain di dalam di dalam handphone Anda, cobalah sekali-sekali Anda keluar melihat hal yang sesungguhnya. Jangan hanya melihat apa yang digambarkan oleh orang lain, tetapi alamilah sendiri bagaimana sebetulnya apa yang terjadi di suatu tempat itu. Anda bisa merasakan sejuknya angin di sana, panasnya matahari di sana misalnya, atau nikmatnya sesuatu yang dapat dinikmati sana. Katakanlah misalnya kalau kemarin kita touring mencari buah durian misalnya seperti itu. Nah,
Kalau di lokasi yang kita kunjungi itu kita menemukan sesuatu yang tidak didapatkan, nah kita dapatkan itu. Jadi bagi kawan-kawan yang jarang keluar rumah, pesan saya cobalah untuk sekali-sekali ikut touring kami. Oke. Untuk Bang Zikri, mungkin ada Bang tambahan? Kayaknya sudah terwakili deh sebenarnya. Tadinya saya mau ngomong gitu, tapi udah duluan. Kalau masyarakat Babel yang mau ikut touring, silakan Bang ya, terbuka lebar Bang ya kesempatannya. Menabuh kendang bertalu-talu, hati pun riang tiada terkira. Tidak terasa 30 menit berlalu, tiba kita di penghujung acara. Mencari getas ke pasar Kobah, renyah di mulut, bunyinya terasa. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Bang ya atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali Bang. Ya.